Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Satibi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas partai catur terbaik antara Grandmaster Ali Reza Firoza melawan Mila Zarkovic. Seperti apa langkah-langkah terbaik dari Firoza? Mari kita simak saja langkah-langkahnya. Langkah pertama E4, selanjutnya dibalas dengan pion C5. Nah, langkah pion C5 ini merupakan ciri khas dari pertahanan Sisilia. Selanjutnya Firoza melangkah kuda F3, pion D6, kuda C3, pion A6, pion G3, pion B5, pion D4, pion C kali D4, ditukar saja, kuda kali D4, gajah B7, gajah G2, perkembangan perwira seperti biasa, lalu saja kuda F6, blokade pendek mengamankan rajanya. Selanjutnya pion E6, benteng S1, kuda FD7, selanjutnya A4, Firoza berupaya mendobrak sayap menterinya ya. Selanjutnya B kali A4 dan selanjutnya benteng kali A4. Selanjutnya pemain hitam melangkah gajah E7 dan selanjutnya benteng B4 dan selanjutnya kuda C5. Nah, di langkah berikutnya pemain putih atau Grandmaster Ali Reza Firoza melakukan langkah kejutan. Seperti apa langkah kejutannya? Bagi sahabat insan catur yang ingin menebak atau memperkirakan langkah berikutnya, silakan sahabat insan catur pause video ini dan memikirkan langkah selanjutnya yang terbaik. Ya, langkah selanjutnya dari Grandmaster Ali Reza Firoza yaitu benteng kali B7, dikorbankan saja kualitas perwiranya. Ini langkah terbaik dari Grandmaster Ali Reza Firoza. Ini serangannya serangan brutal ya. Lalu selanjutnya pemain hitam memakan benteng di petak B7, kuda kali B7, dan selanjutnya Firoza melangkah E5. Dan selanjutnya pemain hitam melangkah pion D5, ditutup jalur gajahnya. Dan selanjutnya Firoza lagi-lagi melakukan langkah kejutan atau serangan brutal dengan cara kuda kali D5. Dikorbankan lagi kudanya. Lalu selanjutnya pemain hitam menerima pengorbanan dari Grandmaster Ali Reza Firoza dengan cara E kali D5. Selanjutnya pemain putih melangkah kuda F5 mengancam pion di petak G7. Dan selanjutnya pemain hitam melakukan rokade pendek mengamankan rajanya sekaligus menjaga pion di petak G7. Selanjutnya Firoza melangkah gajah kali D5 dan pemain hitam melangkah gajah C5. Dibiarkan saja kuda di petak B7-nya. Apabila Grandmaster Firoza melangkah gajah kali B7, ini kurang tepat ya, karena langkah berikutnya menteri kali D1, benteng kali D1, benteng A7, gajah D5, dan akhirnya posisinya netral dan putih atau Grandmaster Ali Reza Firoza kehilangan kualitas perwiranya. Kita kembalikan posisinya di sini gajah C5. Oleh karena itu pemain putih atau Grandmaster Ali Reza Firoza tidak memakan kuda di petak B7. Firoza melangkah pion B4, dikorbankan saja pionnya. Nah, apabila pemain hitam mengambil pengorbanan dari Grandmaster Firoza ini, misalnya gajah kali B4, ini cukup beresiko ya bagi pemain hitam, karena langkah selanjutnya dari pemain putih yaitu menteri G4 mengancam mat di petak G7. Selanjutnya pion G6, kuda H6, skak, raja G7, gajah G5, dan menterinya tidak bisa menghindar ya, karena ada ancaman mat di petak F6. Misalnya menteri menghindar di menteri C7, ini mat ya, gajah F6, skak, raja H6, menteri H4, skak mat. Oleh karena itu menteri hitam di posisi ini tidak bisa menghindar ya. Salah satu cara untuk mengantisipasi skak mat ini, maka pemain hitam harus melangkah gajah C3. Lalu selanjutnya gajah F6, skak, menteri kali F6, E kali F6, skak, gajah kali F6, dan selanjutnya kuda F5, skak. Dan pemain putih unggul satu menteri. Dan tentunya ini akan sangat mudah ya meraih kemenangan di posisi seperti ini. Kita kembalikan posisinya di gajah pion B4. Nah, oleh karena itu pemain hitam tidak memakan pengorbanan pion di petak B4. Pemain hitam memilih langkah gajah B6, mundur saja. Selanjutnya Firoza melangkahkan menteri G4 mengancam mat di petak G7, dan untuk menyelamatkan raja pemain hitam melangkah pion G6. Selanjutnya Firoza melakukan langkah tusukan di pusat yaitu dengan cara
pion E6, melangkah pion E6. Dan selanjutnya apabila pemain hitam memakan gajah di petak D5, ini juga sangat beresiko ya. Misal dimakan, maka langkah selanjutnya dari pemain putih yaitu kuda E7 skakster. Oleh karena itu kita kembalikan posisinya di pion E6. Oleh karena itu pemain hitam tidak memakan gajah di petak D5 ya. Pemain hitam melangkahkan menteri F6. Selanjutnya Firoja melangkahkan pion F7 mengancam benteng di petak F8. Selanjutnya pemain hitam melangkahkan benteng E8, geser saja. Dan selanjutnya Firoja melangkahkan gajah kali F7 skak. Dan di sini pemain hitam langsung menyerah ya. Bagi sobat instant chapter yang masih kebingungan kok bisa sih pemain hitam menyerah di posisi ini, maka kita analisa ya kemungkinan langkahnya. Di sini kemungkinan pertama apabila pemain hitam memakan gajah di petak F7, misalnya raja kali F7, maka langkah selanjutnya dari pemain putih yaitu menteri C4 skak. Dan ini tidak ada langkah lain lagi selain ditutup oleh menteri E6. Dan langkah selanjutnya menteri E6, dan langkah selanjutnya dari pemain putih yaitu menteri kali E6 skak mat. Jadi seperti itu. Kalau misalnya gajahnya dimakan oleh raja, kita kembalikan posisinya di sini. Jadi kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua apabila langkah dari pemain hitam itu menteri kali F7, maka langkah selanjutnya dari pemain putih yaitu kuda H6 skakster. Dan selanjutnya langkah berikutnya dari pemain hitam yaitu raja G7, saja gajah B2 skak. Selanjutnya menteri F6 ditutup, ini wajib ya. Karena kalau tidak ditutup, kita kembalikan dulu posisinya. Karena kalau misalnya raja memakan kuda di petak H6, ini skakmat ya, menteri H4 skakmat. Oleh karena itu, ini di posisi seperti ini pemain hitam wajib menutup ancaman gajah di petak B2 dengan cara menteri F6. Lalu selanjutnya pemain putih tidak terburu-buru memakan menteri di petak F6. Pemain putih melangkah kuda F5 skak. Lalu selanjutnya pemain hitam melakukan langkah raja F7. Selanjutnya menteri C4 skak. Dan ini kembali lagi ya, wajib ditutup oleh menteri karena tidak ada langkah lain lagi. Selanjutnya pemain hitam melangkah menteri E6. Dan selanjutnya pemain putih melangkah menteri kali E6 skakmat juga. Jadi kita kembalikan posisinya di sini. Nah itu kemungkinan kedua ya. Kemungkinan pertama raja kali F7 sudah dibahas, skakmat juga. Lalu kemungkinan kedua menteri kali F7 sudah dibahas juga, skakmat juga. Nah kemungkinan ketiga apabila rajanya tidak memakan gajah di petak F7 dan menterinya juga tidak memakan gajah di petak F7. Jadi misalnya hitam melangkah raja H8, geser saja. Ini juga cukup beresiko dan berpotensi skakmat ya, karena langkah berikutnya dari pemain putih yaitu gajah kali E8, dan selanjutnya G kali F5, dan selanjutnya gajah F7 mengancam mat di petak G8. Selanjutnya gajah kali F2 skak, korbankan saya. Selanjutnya raja F1 tidak perlu diterima pengorbanannya, dan selanjutnya kuda D7. Dan selanjutnya pion E8 promosi jadi benteng atau jadi menteri pun sama saja ya, skak, karena akhirnya akan dimakan juga oleh benteng hitam di petak A8 dengan cara benteng kali E8. Selanjutnya benteng kali E8 skak. Dan tidak ada langkah lain lagi selain ditutup oleh kuda yaitu kuda F8. Dan langkah berikutnya yaitu menteri G8 skakmat. Jadi seperti itu kemungkinan langkah di posisi seperti ini, di posisi gajah kali F7. Oleh karena itu pemain hitam menyerah ya di posisi seperti ini karena analisanya akan berakhir skakmat. Jadi seperti itu langkah-langkah terbaik dari Grandmaster Ali Reza Firoja. Bagi sobat instant catur yang ada ide langkah terbaik lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Dan sahabat instant catur pun bisa meniru langkah dari Grandmaster Ali Reza Firoja ini, atau mempelajarinya dan menganalisanya secara lebih detail lagi ya. Terima kasih sahabat telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Gen Sunasumus.